Salah satu kerusakan terparah terjadi di kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju. Dua anggota Satpol PP diduga masih terjebak di dalam puing-puing. Saat ini tim gabungan tengah menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi dua korban yang diduga tertimbun reruntuhan. Keduanya merupakan anggota Satpol PP Sulbar yang bertugas menjaga kantor gubernur di malam hari. Pencarian juga dilakukan warga dan petugas dengan bergotong royong untuk mengangkut batu. Informasi dari salah seorang Basarnas, kondisi keduanya masih bisa berkomunikasi dengan petugas. Kendaraan listrik dimati total. Sementara itu di Rumah Sakit Mitra hancur rata dengan tanah. Diduga masih ada perawat dan pasien di rumah sakit yang tertimbun. Hingga kini aparat masih berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya karena minim alat berat. Beredar informasi ada sedikitnya 6 warga yang masih tertimbun, 2 perawat pasien serta keluarga pasien. Sejumlah gedung perkantoran di Mamuju roboh seperti kantor Gubernur Sulbar, Rumah Sakit Regional, Rumah Sakit Mitra Manakara yang rata dengan tanah, serta sejumlah perawat Rumah Sakit Mitra Manakara saat ini masih terjebak dalam runtuhan gedung. Selain itu, sejumlah hotel di Mamuju mengalami kerusakan yang cukup parah, termasuk Hotel Moleo yang dicatat BPBD Mamuju mengalami kerusakan terparah. Dek, mau kemana Ki? Mau kemana? Kondisi Rumah Sakit Mitra. Bangunan rusak parah juga terjadi pada kantor Gubernur Sulawesi Barat. Hotel puluhan rumah warga rusak akibat guncangan gempa. Kebanyakan merupakan bangunan yang rusak. Sebuah hotel bangunan bertingkat mengalami kerusakan cukup parah. Kemudian di daerah Pala Toang, warga panik dan mengungsi. Bahkan kantor Gubernur Sulawesi Barat pun ikut terdampak guncangan gempa. Terakhir, Rumah Sakit Mitra juga mengalami kerusakan parah akibat gempa tersebut. 6 orang katanya di dalam, Mas. 6 orang katanya masih terjebak di dalam. 2 orang perawat. 2 orang perawat. Kondisi Rumah Sakit Mitra. Yang mencari. Dan pemirsa, inilah detik-detik proses evakuasi salah satu bangunan rumah yang ambruk akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan korban. 1 korban berhasil dievakuasi, yaitu seorang anak kecil. Kemudian warga terus berupaya mengevakuasi korban tertimbun lainnya, termasuk bangunan gedung rumah walet yang juga ambruk dan menimbun 1 keluarga di dalamnya. Begitupun di Rumah Sakit Mitra Mamuju yang juga ambruk, diduga 6 orang masih terjebak di dalam bangunan. Selain itu, listrik di wilayah Majene dan Mamuju terputus. Ribuan warga juga telah mengungsi ke tempat aman. Ini gedung walet yang roboh, tapi 1 keluarga di bawah. Dan pemirsa, kita terhubung dengan Abdul Jalal yang saat ini berada di Rumah Sakit Mitra di Mamuju, Sulawesi Barat. Abdul Jalal, informasi dari BPBD masih ada sedikitnya 6 orang perawat dan pasien juga keluarga pasien yang terjebak di runtuhan rumah sakit. Sejauh ini bagaimana proses evakuasi berlangsung di sana? Ya, makasih Mbak. Saat ini pihak kepolisian dan TNI sementara melakukan evakuasi runtuhan Rumah Sakit Mitra Manakara, di mana sudah ada tiga orang yang berhasil dievakuasi, 2 meninggal dunia
dan 1 selamat dari runtuhan. Kemudian ada berapa jumlah korban yang luka-luka yang saat ini masih dalam perawatan? Saat ini belum bisa dipastikan berapa korban di dalam karena menurut keterangan dari beberapa perawat bahwa ada anak bayi yang ikut tertimbun di dalam gedung rumah sakit ini. Baik, Abdul Jalal, menurut laporan dari BPBD ada sekitar 6 warga yang terjebak di reruntuhan rumah sakit. Tadi Anda mengatakan 3 orang sudah berhasil dievakuasi, 2 meninggal dan 1 selamat. Berarti perkiraan masih ada 3 warga lagi atau lebih dari itu sebenarnya jumlahnya? Menurut keterangan beberapa perawat tadi, diperkirakan lebih dari 3 karena saat dievakuasi tadi ternyata ada bayi di dalam yang sementara proses evakuasi masih berjalan. Berarti bayi itu belum berhasil diselamatkan ya, Abdul Jalal ya? Iya, masih sementara dievakuasi penyelamatan. Baik, saat ini bagaimana? Apakah masih terus terjadi gempa susulan di sana? Terakhir jam 6.00 masih terjadi gempa, namun getarannya sudah menurun. Baik, kemudian bagaimana antisipasi warga? Apakah memang ada warga yang masih bertahan atau diungsikan kemana warga-warga ini? Saat ini masyarakat warga yang berada di perkotaan sementara mengungsi di bagian pegunungan. Baik, Abdul Jalal, sejauh ini bagaimana proses evakuasi warga atau korban yang diduga tertimbun di bangunan lain selain di Rumah Sakit Mitra? Apakah masih terus berjalan? Ya, sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelamatan dan evakuasi di rumah-rumah warga yang juga tertimbun. Dan menurut informasi bahwa ada 1 orang dievakuasi meninggal dunia terkena runtuhan rumahnya dan 1 berhasil diselamatkan. Baik, adakah kendala evakuasi di lapangan? Karena memang gempa ini terjadi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah dini hari tadi, hingga kini masih proses evakuasi berlangsung. Apa kendalanya? Ya, selain listrik, beberapa cuaca yang saat ini di Mamuju tidak mendukung, yang mana masih hujan sementara dalam evakuasi ini. Baik, Abdul Jalal, sejauh ini hingga pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah, sudah ada berapa korban jiwa atau korban meninggal dunia akibat gempa ini? Sejak dilakukannya evakuasi ini, sudah 3 orang meninggal dunia dan 2 berhasil diselamatkan dari runtuhan. Kemudian bagaimana distribusi alat bantuan ke tempat evakuasi ini? Apakah memang akses di sana juga beberapa jalan terputus? Beberapa akses jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Jembatan Golong, mengalami putus. Namun ada jembatan, selain jembatan yang putus itu ada jalan lain yang bisa dilalui oleh warga. Baik, Abdul Jalal, pada dini hari tadi listrik diputus karena memang membahayakan. Rencananya kapan aliran listrik ini akan kembali beroperasi? Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak PLN karena masih dalam evakuasi ini. Beberapa rumah warga dalam kota Mamuju ini mengalami runtuhan. Apa kemudian yang paling dibutuhkan warga di sana, Abdul? Saat ini masyarakat yang mengungsi ini butuhkan suplai makanan yang sangat dibutuhkan oleh warga, seperti makanan siap saji dan air minum. Baik, berarti di sana juga ada kendala air bersih, Abdul Jalal? Iya. Baik, sejauh ini apakah dari BPBD sudah mendata berapa total bangunan yang hancur? BPBD belum mengeluarkan hasil berapa rumah yang hancur karena masih dalam pendataan.
baik dari BPD Kabupaten maupun dari pihak provinsi. Baik, terima kasih Abdul Jalal, kontributor iNews melaporkan dari Mamuju. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang berpusat di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada dini hari tadi, hingga saat ini sejumlah korban masih terjebak di reruntuhan bangunan. Inilah kondisi sejumlah korban yang terjebak di reruntuhan yang ambruk akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,2 di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dari video amatir, terlihat sejumlah warga berusaha mengevakuasi korban. Salah satu korban bernama Angel yang terjebak reruntuhan bersama salah satu anggota keluarganya juga dalam kondisi memprihatinkan. Jalan KS Tubun 3. Diperkirakan masih banyak korban yang terjebak dalam reruntuhan. Terlebih lagi, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 ini terjadi saat masyarakat tertidur lelap. Belum ada data pasti berapa banyak korban jiwa, namun sejumlah perkantoran, rumah sakit, dan hotel serta bangunan bertingkat ambruk. Mau kemana Ki? Mau kemana? Gempa selama 7 detik menyebabkan kepanikan dan kepanikan membuat mereka keluar dari rumah. Warga keluar dari rumah guna antisipasi gempa susulan dan jalan menuju ke tempat yang lebih aman. Warga panik menuju ke tempat yang lebih tinggi karena warga menduga akan terjadi gelombang tsunami. Gempa kuat dirasakan warga dan hingga saat ini warga masih berdiam di luar rumah. Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Warga terbangun dari tidur lelapnya, panik dan takut serta was-was. Warga Rangas Barat, Komandan. Yes. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Landak membuat debit air Sungai Landak meluap. Akibatnya sejumlah rumah warga yang bermukim di bantaran sungai kembali terendam banjir. Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat banjir dan merendam puluhan pemukiman warga hingga 1,5 meter. Banjir juga memutus akses warga untuk keluar masuk desa. Akibatnya warga terpaksa menggunakan sampan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Tak hanya merendam pemukiman warga di Desa Hilir Tengah, banjir juga merendam pemukiman warga di sejumlah desa lain. Di antaranya Desa Raja dan Desa Hilir Kantor, di mana ketiga wilayah ini menjadi langganan banjir saat Sungai Landak meluap. Meski kondisi banjir mulai meninggi, namun belum ada warga yang memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu di Jember, warga nekat menerobos banjir dengan menggendong lansia dan anak-anak. Pemprov Kalimantan Selatan bahkan menetapkan status tanggap darurat banjir di tingkat provinsi menyusul tingginya banjir di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Sejumlah warga nekat menerobos banjir dengan menggendong lansia dan anak-anak. Evakuasi warga. Petugas BPBD Jember juga berkeliling mengevakuasi warga Kabupaten Tampurejo yang terjebak banjir. Kita bawa ke rumah sakit. Petugas mengevakuasi warga yang tengah hamil dengan mobil off-road. Dan banjir melanda dengan ketinggian air mencapai 150 cm. Ya banyak rumah kalau di situ, karena memang padat penduduk. banjir itu disebabkan oleh apa? Karena intensitas hujan yang cukup tinggi sampai siang tadi sampai detik ini masih ada hujan. Semoga saja sudah mulai surut ini. Sementara itu banjir di Kalimantan Selatan meluas. Banjir bahkan memutus jalur transnasional Trans Kalimantan di dua lokasi berbeda. Jalan di area perkotaan dan pedesaan di hulu sungai tergenang. Tingginya air membuat warga terpaksa harus dievakuasi. BPBD Kalimantan tetapkan status tanggap darurat banjir di tingkat provinsi yang akan dikoordinasikan melalui Biro Hukum Setda Prof Kalimantan Selatan.
Di Desa Mojo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ratusan rumah warga terendam banjir dengan kedalaman antara 50 cm hingga 1 meter. Warga mulai kekurangan bahan makanan dan kebutuhan obat-obatan juga susu untuk anak-anak. Diimbau agar warga tetap waspada serta hati-hati karena kondisi cuaca masih cukup ekstrim. Jika kondisi darurat, diharapkan warga mau mengungsi dan ditempatkan di lokasi aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri menyerahkan jenazah korban Sriwijaya RSJ 182 Asy Habul Yamin kepada keluarga. iNews yang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.